Oke, selamat siang para pemirsa Pos Belitung Streaming, Pos Facebook Streaming ya. Pada sore hari ini kita bertemu kembali bersama saya, Teja Pramana. Kita kedatangan tamu 3 orang bersama Mitra BRI. Ini saya lepas saja ya. Oke, kita lanjutkan. Bersama saya sekarang ada Ibu Rusmiati ya? Rumiati, Ibu Rumiati, seorang pengusaha UMKM yang mengusahakan pengolahan ikan asin dan ikan rebus. Didampingi Ibu Sri. Iya. Ibu Sri juga dari daerah yang sama Bu ya? Iya. Dari Tanjung Binga, Desa Tanjung Binga, Seju, dengan usaha yang sama, ikan asin dan ikan rebus. Gitu. Ikan asin dan ikan rebus. Bersama kita juga akan hadir Bapak Windarta. Beliau adalah seorang mitra BRI, Mantri BRI, unit BRI Pasar Bawah. Oke, selamat sore Ibu, Bapak sekalian. Sore. Mungkin Bapak Ibu mau menyapa dulu dari Bu Rusmiati, mungkin Rumiati mau menyapa pemirsa kita. Silakan. Assalamualaikum, selamat sore. Kenalkan, nama saya Rumiati, tinggal di Tanjung Binga. Kami pengusaha rebus dan pengelola ikan asin. Ibu Sri, silakan Ibu Sri menyapa pemirsa kita. Halo pemirsa, saya Ade Sri Wahyuni, pengusaha ikan asin dan rebus dari Tanjung Binga. Selamat sore juga. Pak Windarta, silakan Pak Windarta. Terima kasih Pak. Selamat sore, saya Windarta, saya perwakilan dari marketing dari BRI Unit Pasar Bawah. Penyaluran dana usaha bagi nasabah-nasabah yang memiliki usaha mikro menengah ke bawah. Oke, Pak Windarta, Ibu Rumiati ya? Ya. Susah sekali saya nyebutnya. Rumiati dan Ibu Rumiati, Sri. Pak. Oke, memang ikan asin ini memang ini Bu ya. Jadi usaha ikan asin ini memang sudah favorit di masyarakat. Jadi kadang-kadang kita nggak makan pakai ikan asin juga ada sesuatu yang hilang gitu. Iya, kalau kurang. Jadi walaupun kelihatan sepele gitu ya. Ikan asin itu sepele, ikan yang diasinkan. Tapi pasarnya nggak berubah. Jadi pasarnya itu tetap stabil dan bahkan saya dengar Tanjung Binga itu adalah sentra ikan asin di Belitung terbesar. Iya, terbesar. Bahkan tahun 2017 sebelum pandemi kemarin, Tanjung Binga itu bisa mengekspor ikan asin sampai 50 ton per Iya, bulan. Nah, Betul ini tidak? ada udah banjir di orang dapat 5 ton, 3 ton. Oh iya. Sekarang ini ya. Iya, sudah sekarang. Musim. lagi Ini, musim ya. Sebelum kesini kan untuk ikan dulu. Kesini. Dan tidak hanya ikan asin Bu ya, ikan rebus juga. Ikan Ikan rebus rebus. seperti apa dulu bentuknya seperti ikan rebus itu sebenarnya? Oh, kalau ikan rebus ini sampelnya ikan asin. Ikan asin ya, ikan Kalau asin. Cuman kalau ikan rebusnya Waktunya. udah berangkat sih. Oh, sudah dibawa. Udah ya? dipak, Udah dipak. kirim ke Pontianak. Pontianak, ya, gitu. Bahkan saya dengar memang sebelum pandemi Bu ya sampai 10 ton per bulan kalau nggak salah itu. Ikan rebus dikirim ke Pontianak. Iya, Pontianak. Memang pasarnya Pontianak Bu ya. Pontianak. Sekarang sih udah di Jakarta, bos udah minta juga. Tergantung pemasarannya. Tergantung Iya. masalah. Kita di mana mahal kita Kita kirim. kirim. Oke, ikan asin memang favorit. Iya. Orang Indonesia Karena kita nggak pakai formalin, Pak. nggak pakai Iya, formalin. makanya kualitas Tanjung Binga itu ikan asinnya top lah. Nggak ada formalinnya. Asli. Cuma Asli. kasih garam doang. Ya, itu pemirsa. Coba Ya, kita- ini nih pemirsa. Tanjung Binga ikan asinnya top. Oke, mungkin ke Ibu Rumiati dulu Bu. Ibu sudah lama Bu ya memulai usaha ikan asin. Ini Dari- usaha ikan asin turun temurun atau memang Ibu sendiri yang Memang waktu itu? turun temurun dari 2010 lah terjun. Bikin usaha sendiri, ngirim sendiri, ngerebus. Itu kan ada anak buah lah yang menjalani, yang pegawai. Itu ceritanya seperti apa Bu?
atau karena ibu memang tinggal di pesisir, jadi usahanya tuh tidak kemana-mana, tapi lebih berhubungan dengan perikanan gitu. Jadi ibu Karena kita tinggal di sana, Ah, karena apa tuh pelakian orang sana, Hmm. melaut, nelayan ya mau tidak mau kan kerja ikan. ya, kerja ikan gitu. Jadi turun temurun lah Ya, itu. dari Ibu memang asli dari Tanjung Tanjung Binga. Binga, Lahir di Tanjung Binga. Cuman orang tua asli di Sulawesi. Sulawesi ya. Oke. Memang kalau Sulawesi memang suku memang dekat dengan laut, mereka memang orang laut itu biasanya. Ibu dengan Ibu Sri tetanggaan atau memang Iya, keluarga? tetangga, saudara juga. Tetangga. Saudara juga. Ibu juga punya usaha sendiri? Iya, usaha Ikan sendiri. asin. Iya, ikan asin sama rebus. Ikan rebus juga. Gimana Iya. Ibu ceritanya awal-awal Ibu mau usaha itu? Ya, Sejak kapan? waktu kita namanya kan masih gadis ya, Mhm. sambil sekolah sambil kerja ikan asin juga, Mhm. bantuin orang tua. Itu tahun berapa itu? Masih gadis? Udah lama itu. Udah 90-an gitu. Tahun 90-an Iya. sudah mulai usaha itu ya. Udah salah. Tapi keluarga Bapak Ibu Kalau keluarga udah lama. udah lama. Karena memang situlah jadiannya, Pak. Dan selama ini merupakan pekerjaan pokok atau sampingan Ibu? Pekerjaan pokok. Pokok ya. Pokoknya tidak ada usaha lain selain dari usaha ikan asin dan ikan rebus ini. Ikan sampingan itu ikan basah lah, seperti Ikan basah. cumi. Hmm. Nah, ikan-ikan basahnya ikan dari bagan juga. Kita kelola semua. Modal awal dari modal sendiri. Ya, besar. Modal produksi ikan asin. Satu kali produksi berapa? Ibu bisa memproduksi berapa banyak? Ikan asin. Ikan asin. 1 bulan atau Misalnya seminggu. satu produksi sekali produksi itu berapa? Kirim, sekali Hitungnya kirim berapa? maksudnya. Satu bulan? Sekali kirim 1 bulan. Nah, Kadang satu kan bulan. 3 Satu ton. bulan. Itu tuh kan kalau rezeki nelayan kan kita tidak tentuin Pak ya. Hmm. Tapi kalau kita standarnya aja, nggak banyak, nggak sedikit. Hmm. Mungkin ada 10 ton, 5 ton gitu lah. Satu bulan ya. Itu satu Kalau bulan. satu- Ya, Enggak sih 1 minggu Satu minggu itu. Kalau sebenarnya mungkin ada 30 Karena ton. Ya, kalau lagi banjir. Hmm. Tergantung ikan banjirnya lah Pak. Hmm. Kalau nelayan kan tidak tentu pendapatannya. Kan banjir itu maksudnya kan banjir itu kan ikannya banyak. Ya, Itu bulan-bulan apa? kayak gini Ini lah bulannya banjir. kayak gini. Sudah Ini di sana kan mulai. di para-para tuh kan, para-para tuh kan ikan semua. Udah Di mulai Jember. banjir. Hmm. Kalau banjir itu beton-beton naik ikan basah Pak. Satu bagan itu 5 ton. Satu Ton. kali. Satu naik satu kali. Kadang semalam cuma dapat ada 5 ton cuma semalam. Kadang 3 malam ada yang dapat 3 ton. Itu satu nelayan atau semua nelayan dapat 5 ton semalam? Udah juga Tergantung. tergantung. Satu kapal. Satu kapal. kapal kapal. 5 ton. Berarti gede banget ya itu Iya. hasilnya ya. Mhm. Luar biasa ya. Tapi tidak ada semuanya yang dijadikan hasil kan Enggak sebenarnya. semua. Ya. Oke. Ibu sendiri sudah pernah ekspor ya? Atau ada yang menampung ikan itu lalu mereka Iya. ekspor, jadi ibu memproduksi ikan lalu dijual ke penampung, gitu betul? Kalau aku ekspor sendiri Pak. Oh iya sudah ekspor. Ya, karena aku nggak ada bos gitu. Enak ekspor sendiri Pak. Jadi Iya, di mana yang mahal di situ kita kirim. Kalau kita sangkutan sama bos, cuman bos itu terus lah harganya nanti terserah bos kan mau masang di mana. Berapa? Serahkan solar, kadang naik turun. Nah, turun. Ya makanya jadi kita harus, makanya kita butuh modal sendiri, ekspor sendiri. Kalau boleh tahu modal sekali ekspor Ya. itu berapa nilainya? Kemarin sih, Satu kali pengiriman. Iya. ya kemarin sih ada 5 ton ya. Ekspedisi kan 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. 5 ton, 200 Kali 20 ya. ya 200 dus gitu. 200-an juta mungkin sekali pengiriman. 200 dus. 200 dus 200 itu dus. Ya, 200 dus. 4 tonan lebih. Hampir. Satu Kali dus itu kan 20.000. Satu Dia dus sekilonya, 20.000. nah, Iya. 1 kilonya 20.000 Oh, 1 harga kilo. ikannya. Harga ikan ini. dari Jakarta. Itu dari ibu sendiri 1 kilo 20.000 harganya. Ntar bos lagi yang menaruh harga di sana. Di sana sampai Jakarta. Iya, Bukan Jakarta. langsung ekspor tapi ke Jakarta dulu. Iya, langsung Di ke situ Jakarta, lah, di situ Jakarta. lah. Nah, bos itu lah yang jual. Oh, Cuma kita nggak ada sangkutan ke bos itu. oh gitu ya. Oke. Jadi dia nggak ngasih harga kita murah. Hmm, hmm, hmm.
Tapi yang lainnya mungkin ada bos. Kalau aku Itulah kadang kalau kita beli ikan butuh modal ya. ya makanya Lari ke BRI. Sebagai Iya. mitra. Sebagai mitra. Ujung-ujungnya ke BRI. Karena kan lagi Modal gede. Itu yang ekspor Bu ya? Iya. Yang ekspor ya. Tapi sekali produksi kan tidak semuanya diekspor. Ada kualitas-kualitasnya mungkin Bu. Yang kualitas untuk yang lokal itu kira-kira kalau sekali produksi berapa persen yang untuk ekspor, berapa persen yang tidak ekspor kira-kira? Yang dijual ke lokal. Kalau dijual lokal sih nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya? Karena pasaran bagian Tanjung Pinang kan orang beli nggak banyak gitu, paling berkintal aja Pak. Yang banyak nerima itu ekspor itu yang bertonton. Mereka langsung ke Iya. luar negeri ya. Tapi mereka beli ke luar negeri atau dijual di Jakarta aja? Enggak? Jakarta Itu sih di itu Jakarta urusannya aja. mau Jakarta lagi Kalau yang mau di ke mana? sana nggak tahu mau diekspor kemana ikan ini. Oh, iya, iya. Pokoknya kita tahunya Jakarta. Ekspedisi aja yang ngantar ikan ke sana. Ada yang mengantar ke Bogor, Bekasi, gudang bos di sana. Selain Jakarta ada nggak? Pontianak. Kirim ke Pontianak. Pontianak juga. Iya. ke Bangka misalnya? Kalau Ke Bangka sih belum ada Kalimantan. ya. Gimana? Ke Bangka belum ada. Tidak ada ya? Bangka tidak ada ya? Enggak ada. Pontianak aja sih. Jakarta Pontianak itu lah. Kalau di Pontianak sih biar berapa ton bos sanggup. Nggak pernah Karena misalnya bukan cuma yang- satu bos Pak. banyak di Pontianak. Ya, kita banyak gitu, bukan cuma satu. Tidak. Jadi ketika banjir kita bisa bagikannya. Hmm. Jadi nggak terlalu letih bos satunya kan. Ibu Sri sekarang pekerja berapa? Berapa Hah? pekerja? Bekerja, Ada berapa pekerja di rumah gitu yang bantuin. Ya, mungkin. Ada 2 orang. 2 orang ya? Hmm. Itu bisa Itu mana ya? dengan 2 orang ditambah Ibu Sri mungkin bisa memproduksi satu bulan itu sekitar 5 ton. Sedikit. Sedikit itu cuma ton Pak. Oh, sedikit. Karena sekali ngirim ekspedisi itu 3 hari sekali tuh kapal berangkat kan. Oh, itu sudah 5 ton ya? Iya. Sekali ekspedisi ya? Itu semingguan lah 5 Semingguan. Jadi 20 tonan lah satu bulan. 20 ton 1 bulan ya? Iya. Luar biasa ya. Satu pengusaha saja loh. Di Tanjung Pinang sendiri ada berapa? Oh, Ya, banyak seperti sih. Kemarin Banyak yang banyak. terdata itu udah 68 68. Iya. pengusaha. KBRI semua ya? 80% mitra. 80% KBRI. 68 pengusaha UMKM ikan asin. Khusus ikan asin dan ikan rebus. Rebus. Bedanya apa ikan asin dan ikan rebus Ikan sebenarnya? rebus. Iya. Kalau ikan Ikan Kalau asin. ikan rebus kan ikannya direbus. Kalau ikan asin Rasanya cuma tawar. Cuman di. Rasanya tawar. Terus ikan rebus itu lebih mahal daripada ikan asin. Ikan rebus teri putih bisa mencapai 50.000 1 kilo. Modalnya gede juga. Modalnya gede juga. Iya. Hmm. Minta. Gede juga ini. Kalau ini produksi sampai pengiriman sampai 20 ton Ton. itu ya, itu dalam pandemi itu selama ini beberapa bulan Pandemi. ini masih gitu atau Ya, Bu. sebelumnya? Kalau bulan ini memang lagi banjir ikan ya. Ah. Waktu tahun kemarin pandemi memang banjir ikan, cuman harga ikan turun jerak Pak. gitu. Karena katanya peminat jarang. Jadi ikan itu kemana larinya? Ya. Tetap Jakarta di juga bos. ke Pontianak. Iya. Cuman pembelinya ini kurang kata bos sana. Jadi ikan ini ditampung aja. Turun lah, tapi nggak anjlok benar. Artinya dampaknya kita tidak begitu signifikan. Enggak, begitu- alhamdulillah enggak. Dampak berdampak betul ya. Enggak, kalau soal ikan asin. Ikan asin enggak ya. Tetap pengiriman jalan terus. Iya. Harga terdampak enggak ada. Harga turun. Cuman harga turun doang. Enggak begitu banyak. Enggak Dari turun. harga misalnya 20.000 ke 15 bisa Ya. 12 Hmm. kayak gitu. Oke. Sekarang kan masih harga 18.000 orang beli per kilo. Ada yang 15.000 orang beli 1 kilo. Artinya potensi ikan asin dan ikan rebus di Tanjung Tanjung Pinang Pinang. itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Menurut Pak Windata sendiri kalau melihat ini omsetnya di sana itu di Tanjung Pinang itu omset untuk
ikan asin sendiri itu sekitar berapa banyak sih Pak? Kalau dari pengamatan Kalau untuk pengamatan sih untuk usaha ini Pak ya lumayan besar Pak. besar ya. Lumayan besar karena mereka ini sudah ada pasarnya, masa Hmm. pasarnya udah ada yang menampung gitu. Jadi seberapapun mereka ini produksi, seberapapun ini yang penerima itu menerima apa? Kayak yang di Pontianak itu khusus Pontianak itu ikan asin kan. Kalau yang ikan rebus ini ke Iya. Jakarta, mereka ada masa pasar tersendiri. Jadi kalau yang untuk ikan asin itu dia larinya ke Pontianak, kalau yang ikan rebus larinya ke Jakarta. Dan itu memang udah lama sekali Pak. Mereka saling bekerja sama gitu, untuk jual beli ikan ini. Jadi seberapa pun mereka ini di sana selalu menerima. Cuman ketika melaut ini kan ada waktu-waktunya. Kayak Iya. musim barat itu kan 3 bulan 3 itu bulan. mereka nggak bisa melaut dan nggak bisa menghasilkan produksi ikan gitu kan. Makanya mungkin disitulah pengosongan stok mereka yang penerima ini yang di Pontianak dan di Jakarta. Nah sekarang mulai lagi ikan banyak mereka terima lagi. Iya. Jadi mangsa-mangsa pas mereka nggak bisa produksi yang 3 bulan itu kan setiap tahun itu pasti ada kan. Kayak masalah Masa barat. laut, masalah nggak bisa melaut, Nganggur, mereka laut. nggak nganggur gitu. Jadi disitulah si penyetok ini pengosongan stok. Jadi untuk omset mereka ini terjamin. Ya, makanya makin kesini makin banyak mereka Iya. yang ikut usaha sama, khususnya yang daerah pesisir pantai itu. Sebetulnya Ibu Rumiati dan Ibu Sri ini sudah bukan pengusaha kecil lagi nih, karena omsetnya begitu gede loh, 20 ton dalam Satu 1 bulan itu Satu bulan. sudah luar biasa. Tapi itu ketika Amin, itu juga ketika kalau lagi banjir Pak. lagi banjir. Ya, Kalau ini kan lagi banjir-banjir. Ada ntar ketikanya. Iya, nanti Paling ada 10 ton. Paling 5 ton, 10 ton. Ada ketika dia Pak. 10 ton dalam 1 Ya. bulan ketika Iya. ikan itu langka. Iya. Nanti musim barat dan sebagainya kan Mm-mm. ikan susah juga gitu. Iya. Itu juga kalau barat tergantung nelayannya Pak. Kalau dia mau ke sana ke Mangga atau ke Belting, bisa nyari. Tergantung orangnya lah, mampunya. Cuman mungkin untuk produksinya nggak Iya, terlalu cuman banyak kan yang seperti nggak hari-hari ada. yang normal Iya, seperti yang biasa. kayak biasa. Iya, iya, iya. Mm-mm. Biar sendiri Ibu berdua ini sebetulnya sudah jadi mitra berapa lama? Sudah sekitar lama sih. di atas 5 tahun, 10 Lebih. tahun kayak lebih Bu ya. 10 tahunan ya. 10 tahunan. Apa pertama kali ibu-ibu ini pertama kali mendapat modal seperti apa? Atau kredit apa yang di Kemarin menikmati kredit Kur Mikro Pak. Kur Mikro? Kur Mikro yang bunganya 6% setahun. 6% setahun. 6% 1 tahun. Iya. Jadi mereka ini dulunya dari butuh modal sedikit, bermitra sama kita kasih modalnya bertahap, nggak langsung besar. Tapi kalau sekarang rata-rata sih 50 maksimal ya 50 juta. Kalau yang 100-an itu udah pakai Kopedes. Iya, yang pakai Iya. sertifikat itu. Kalau rata-rata yang pakai Kur Mikro itu 50 juta. Karena di situ ketika mereka kayak kemarin pas kena Covid, pantai ombak besar, ada kan 3 bulan itu kan rata-rata tempat usaha mereka ini hancur Habis. diterjang ombak. Roboh. Nah, roboh. Jadi di dalam ya di 3 bulan itu mereka butuh dana untuk pembangunan kembali untuk penjemuran ikan itu. Kalau nggak salah Di situ para itu Iya, parah. hancur. ya Habis. kena ombak, kena gelombang, pesisir pantai Kena rata-rata gelombang hancur. tergede. Nah, jadi disitulah peran BRI yang membantu mereka ini. Hmm. Mereka butuh dana, kita kasih pinjaman dengan bunga kecil, mereka bangun lagi. Sekarang alhamdulillah ikan banyak, Iya. tempat usaha udah bagus lagi, mereka bisa produksi dengan normal. Itu bisa Sekarang mereka kan tetap ikan berjalan. barang. Selain itu, jadi selain tadi usaha kecil mikro ya, Iya. usaha apa? Kredit usaha. Ada juga yang kecil lagi itu usaha kredit super mikro Pak. Seperti Ya itu. maksimalnya itu cuma 10 juta dengan bunganya sama kecil, tapi itu diperuntukkan untuk nasabah yang belum pernah pinjam sama sekali dan baru mau memulai usaha. Maksudnya usahanya masih sangat kecil, dia butuh dana, kita kasih pinjaman pakai super mikro.
kalau nggak salah Badan Usaha Rakyat Supermikro ini produk yang muncul ketika pandemi. Betul, Ya? betul. Ketika pandemi, terus skemanya seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kemarin itu kita Produk dikasih ini. skema produk ini dikhususkan untuk pengusaha yang belum pernah pinjam sama sekali, mitra sama kita, terus baru mau bangun usaha. Nah, kita kasih kurs super mikro dengan 3 bulan pertama itu dibebaskan dari angsuran. 3 bulan pertama. Iya. Terus sebenarnya angsuran berapa? Bisa maksimal sampai 3 tahun. 3 tahun. Iya, Maksimal 10 juta bisa diatur sampai 3 tahun. bisa. Sangat. Untuk 3 bulan pertama dikasih di angsuran. Kalau nggak salah ini suku bunganya sampai 0% ya, betul? Iya, 3 bulan pertama itu 3 kan bulan dia, pertama. ya, Oh, kan iya. tidak dibebankan angsuran kan. 3 bulan pertama Iya. ya, 3 bulan pertama 0% sampai setelah itu 6%. Iya, setahun. Tahun. Jatuhnya ya kalau dibagi-bagi rupiah itu sebulan cuma kena bunganya 30.000 lah Pak maksimal. 30.000 sebulan. Iya, sangat kecil Pak. 30.000 bagi 30 hari. Ketika muncul produk ini gimana antusiasme dari Sangat diterima sih Pak dari masyarakat, sangat diterima. Alhamdulillah. Sangat membantu. Alhamdulillah. Sangat membantu Jadi mereka. yang mau usaha kecil-kecilan kan bisa Bisa. bisa berusaha sendiri. Kebetulan saudara-saudara beliau-beliau ini pun juga banyak yang ngambil kurs super mikro kemarin, yang baru mulai usaha karena ngelihat kan yang usaha rebus ikan ini makin ini kan, jadi banyak yang tertarik tapi butuh modal, kita kasih seperti itu. Biasa Bu ya. Kalau ikan rebusan kan modalnya gede. Iya, Ya 10.000 per kilo. Kalau 10 ton, nah 100 juta. Ikan rebus. Dia 3/1, beda kalau yang biasa. Kalau ini udah mainnya yang senior Pak. Iya. Ya kalau yang junior itu 10 juta cukup dulu. Nanti setahun, Awal ya. iya nanti setahun bisa ditambah Naikin, kan. tambah. Nah, usahanya berkembang, modal juga kita tambah Iya, besar, betul. dia makin besar juga Ini usaha. produk ikan itu kan ada banyak ikan macam-macam deh. Iya, macam-macam. Yang Ibu prioritaskan untuk ikan hasilnya ini produksi ikan apa aja tuh? Biasa. Ikan nasi. Nasi, Jamu. nasi kecil-kecil ya. Enggak, lesi kayak gini lah. Oh, Ini kan lesi. jamunya ini, Kak. Oh, ya itu lesi ya. Ya, di bawahnya ini lesi. Itu yang Ini gede. Ini jamunya nih, Pak, yang gede. Oh, yang gede ya. Iya. Karena ikan lesi saya sering beli di pasar tuh kecil-kecil gitu. Oh ya, yang kecil, lesi yang kecil. Lesi kecil itu biasa untuk saya kasih makan kucing. Ada kucing. Ikan lesi. Selain ikan lesi apa lagi? Bu? Ada Ikan teri, ikan teri. ikan tamban, Hmm. itulah. Keriting. Kalau keriting itu yang ikan. Nah, itu yang lesi dimaksud Bapak itu keriting. Keriting. Nah, Tori putih ya. Ya, ya. Itu semuanya ke Jakarta ya. Jakarta. Oke. Oke. Ke Bu Pak Windarto lagi bisa. Ya. Satu dua pertanyaan lagi. Mungkin selain dari usaha mikro tadi, dari usaha mikro apa lagi yang bisa yang ditawarkan biasa ke UMKM? Yang ditawarkan sih dari usaha mikro untuk yang kurs super mikro tadi satu, terus ada kurs mikro. Kurs super mikro itu kita bantunya sampai maksimal 10 juta rupiah dengan 3 bulan itu 0% tadi 3 bulan pertama 0%. Terus ada yang kurs mikro sampai 50 juta bunga 6% setahun. Nah ada lagi yang di atas itu Pak sampai 250 juta. Oke, kita stop dulu sampai sini. Iya. Kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan mulai lagi ke ibu-ibu lagi, ke Pak Windarto lagi. Oke, kita jeda 1 menit.
Oke pemirsa, kita kembali lagi pada dialog ruang kita. Kita pada sesi ini kita kedatangan Ibu Mita ya. Ibu Mita juga seorang pengusaha UMKM ikan asin dan ikan rebus. Mungkin Ibu Mita mau memperkenalkan diri, silakan ke pemirsa kita. Nama saya Mita Sembriani, pengusaha ikan rebus. Ikan rebus ya, Iya. dari Tanjung Pinang ya. Iya. Sama tetangga juga sama Saudara. Ibu Rumiati ya. Iya. Oke, Ibu. Nah, mungkin saya pertama mau tanya dengan Ibu Mita dulu karena Ibu Mita baru datang, Iya. baru datang nanti menggantikan Ibu Sri jeda dulu. Iya. Ibu Mita akan bercerita. Ibu Mita, sama dengan pertanyaan dengan Ibu Rumiati tadi. Ibu Mita mengawali usaha ini seperti apa? Pertama kali mengawali usaha ikan asin ini seperti apa? Apakah ini usaha warisan keluarga atau usaha atau karena kendala apa akhirnya Ibu Usaha sendiri lah, enggak ada Ya, nggak ada ya. Enggak. Awalnya seperti apa? Cuman beli ikan aja pertama, tahu-taunya dilihat keuntungannya gede, jadi itu lanjut. Artinya Iya. artinya ikan asin ini butuh keuntungannya gede. Iya, ya? alhamdulillah. Oke. Ibu sebulan bisa berapa ton? Ikan asin atau rebus? Ikan asin. Oh, ikan asin biasa 20. 20 ton. Iya. 20 ton. Dengan harga sekitar per ton, hitungannya per ton ya. Iya. Per ton itu bisa menghasilkan berapa rupiah kira-kira? Ratusan juta sih. Ratusan juta Iya. per ton ya. Jadi omset sekitar 20 ton itu luar biasa. Iya. Satu bulan. Sebulan. Wah, Kalau betul. ada rezeki, kalau nggak ada kadang nggak ada juga. Tergantung rezeki dari Tuhan lah. Terima kasih. Tapi sih dalam sebulan itu pasti ada. Pasti ada, nggak Banyak pernah rezekinya nggak ada. kosong. Oh gitu. Oke, pada sesi kedua kita ini kita akan pengen tahu nih soal produk ikan asin dari ibu-ibu ini. Apakah memang dari produsen ini harusnya menjamin kebersihan dari produknya? Itu seperti apa Bu? Ataukah ada misalnya dari pihak-pihak dinas apa ya, dinas perikanan yang memantau Enggak. untuk produk? Enggak sih. Enggak. Ada ya. Jadi artinya Kita sebenarnya masyarakat pembeli itu yakin lah ini Yakin, produk ini yakin. bersih. Enggak ada pengawetnya juga. Ada pengawet juga. Iya. Enggak bersih. Lalu Ibu pernah ada kepikiran bahwa misalnya dengan perkembangan zaman sekarang ini orang mulai pakai HP, pakai ini dan pakai apa digital biasanya, bahkan transaksi aja Iya. jadi pakai digital. Iya. Lalu Ibu apakah punya pemikiran untuk memasarkan lewat internet bisa? Mau sih kalau Cuman biasa kalau dari bos kirim nota itu cuma melalui WhatsApp aja sih. Sengaja Iya, iya. itu anunya komunikasinya. Nota-nota di apa itu harga ikan sekian, Dengan dari cuman WA, foto aja notanya udah transfer. Tidak mesti ada kertas gitu, enggak. Artinya menawarkan memanjang foto-fotonya di etalase websitenya tidak ya. Tapi artinya dengan teknologi sudah Canggih. familiar lah ya. Familiar ya. Tentunya itu lalu strategi Bu, mungkin bukan punya strategi ini pasti di Tanjung Pinang, walaupun Tanjung Pinang sudah menjadi sentra, tapi persaingan di luar sana itu pengusaha-pengusaha dari luar Belitung juga banyak. Banyak. Lalu apa strategi kira-kira bisa memenangkan saya? Siapa tahu dari Jakarta penampung kami nggak lagi ngambil di Tanjung Pinang, kami ngambil di Daerah lain. daerah lain misalnya. Enggak sih, setiap pembeli malahan Iya. kalau pembeli datang ke sini maunya pengennya mau sekian ton mau beli. Kadang barang kurang maunya Pasti mau. 5 ton. Jarang sih kalau orang mau ke sini gitu
tidak jadi belikan memindah karena kita paling bagus itu di daerah Tanjung Binga yang pengelolanya ikan Nggak ada paling bagus. pengawetnya. Kok di Betulnya ada juga nggak sentra ikan asin selain di Tanjung Binga? Di Beltim, Berarti ada ya? di Pulau Bukulimo itu ada. Kulimo juga ada. Rebusan ikan di sana juga ada. Belum Gresik ada juga. Belum Gresik ada juga. Seliu ya sudah ya. Kalau sudah kurang tahu. Sedih kurang tahu. Lalu apa lagi Bu? Kira-kira kendala-kendala misalnya dalam apa lah? Kendalanya itu kalau musim hujan aja sih. Musim hujan. Kalau musim hujan kan ikan jadi jemput. Ikan- Kadang satu minggu kalau musim hujan kan ikan jadi merah, ulatan. Hitam kadang. Kendala situ. Kendala alam. Iya. Nggak ada solusi misalnya bikin pilih pemanas gitu nggak ada. Nggak ada. Di sana nggak ada pemanas. Nggak ada. Nggak ada sih. Misalnya, nggak ada. Dari matahari lah ikan. Hanya dari matahari, Iya. tergantung matahari saja. Lalu harapannya, mungkin untuk pemerintah daerah atau apa? Mungkin harapan ke depan kami ini pengusaha, gitu, pengusaha ikan asin, dibantulah pemerintah daerah atau apa? Mungkin harapan seperti itu ada nggak kira-kira? Nggak ada sih. Sering misalnya bantu dong ini misalnya kan dana atau apa gitu dari kantor desa kan biasanya kan desa ada membantu, oh ini barangnya misalnya lagi rubuh. Nggak ada. Nggak ada sama sekali sih bantuan. Dari bank. Paling cuma bantuan dari bank aja sih. Iya, Paling dari pawing. Nggak ada ya. badai kemarin pada rubuh. Aduh, parah aku habis. Pertama-tama tuh Kalau saya tahun pertama belum kena gelombang udah rubuh sendiri. Bikin parah itu berapa tuh? Habis puluhan juta. puluhan juta parah. Iya. Bisa aja. 25 juta, 30. Kadang 30, saya habisnya 35 juta. 35 juta. Iya. Sebesar apa tuh parah? Panjang sih Pak. Panjang Iya. ya, ke arah tengah gitu. Iya. Lepas ke Itara itu 600 tiang. 600 tiang. 18.000 satu tiangnya aja sebatang. Kita beli. Itu ada ya. Ini bukan Oh, sedikit. Kalau- Kata kalau- orang sih omset kerugian datanya Binga Robo ini miliaran. Ya. Tapi kalau mau rezeki Pak, kalau mau kadang cuma 1 malam, 2 malam mau rezeki udah pulang lagi itu modal. Ada inovasi lain Bu selain ikan asin misalnya? Enggak. Mau garap apalagi selain kan banyak nih ikan di sana. Mungkin diolah jadi apa lagi selain ikan asin? Cuman itu aja sih. Kadang kerupuk orang mulai. Pupuk juga. Ya, kerupuk Bikin cumi. kerupuk kempelang. Kempelang, ya kempelang. Kumpulan cumi itu ya. Itu juga ibu produksi Bu? Enggak. Enggak. Dari Paling cuman untuk makan aja Makan. sih, bikin sendiri. ya, karena mungkin dari ikan asin saja sudah lumayan ya. Iya. Ikan asin itu gimana bikinnya Bu? Kan Mungkin Ibu bisa kasih gambaran. Bikin ikan asin itu dari awal itu seperti apa? dari awal ya di dalam dalam dulu dapat dari bahan. diminapin di dalam peti, Nah, baru dikeluarin. 1 malam dapatnya segar pagi, itu, nah, paginya lagi baru dikeluarin. Dikeluarin. ikan segar itu diinapkan dulu dari apa Pak ya? Dikasih garam. Kasih garam Oh, dikasih garam. di dalam peti. Dalam peti kasih garam dulu Hmm. 1 malam baru Ya. Baru dikeluarin, Baru dicuci Cuci bersih, lagi, nah. baru diangkat. dari kasih garam lagi. Dah, Enggak. Oh, itu karena Tinggal dia dikeluarin. udah dikasih garam pas di dalam peti itu, udah diisi garam. Udah itu Tapi itu harus diangkat. dibersihin dulu kan Bu? Iya dicuci, Di- dicuci perutnya? sedikit-sedikit. Bukan, enggak perutnya Enggak. dibelah Enggak. Oh, Beda sama yang ikan dibelah. Ikan belah lain lagi. lain lagi ya. Tapi kita sih jarang sih belah ikan. Kalau mau dibelah ikan 5 ton sih enggak sampai seminggu itu udah selesai. Udah selesai itu. Satu pulau aja udah Dia banyak. paling lama kalau ikan gini 2 hari setengah kering. Sudah jadi ya. Udah Dari kering. mulai dari nelayan di sini apa
disimpan di peti 1 malam lalu bisa dijemur 2 hari kering. Iya, 2,5. Sudah bisa dijual ya. Iya. Itu dipak, dikardusin. Nanti ada ekspedisi yang muat kapal, langsung diangkut. Artinya bukan ikan besar ya Bu, yang Ibu produksi ikan yang segini Iya, segini. tanpa harus membuang isinya kan, Enggak. tidak harus membelah kan. Enak itu kan. Lalu, nah ini ada pertanyaan. Kira-kira ada pertanyaan dari pemirsa nggak? Dari pemirsa ada nggak kira-kira pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, mungkin ke BRI nih. Kalau melihat dari Ibu Wita dan Ibu Rumiati, kira-kira apa yang mesti di ini pembinaan soalnya. Iya, iya. Itu pembinaan Betul. ke UMKM. Baik, kelanjutannya waktunya. Terima kasih Pak. Sebenarnya sih kita dari BRI ini udah merencanakan Pak. Jadi mereka ini kan memang sekarang baru memproduksinya kayak ikan rebus sama ikan asin. Tapi maksud kita ini kedepannya mereka ini bisa berinovasi Pak. Mungkin ikan itu jangan cukup diolah menjadi 2 macam itu. Tapi mungkin ke depan mungkin mereka kita bantu untuk pengembangan usaha seperti misalkan kerupuk itu bisa lagi gitu. Jadi mereka bisa inovasi ini ketika pengusaha ini makin banyak dan penerima itu mungkin makin sedikit, mereka bisa beralih ke kayak kerupuk atau ikan asap. Atau mereka juga kan nelayan bukan cuma ikan aja nih Pak dapat. Mereka juga dapat cumi, mungkin cumi kering kayak gitu. Untuk pemasarannya betul kata Bapak tadi, sekarang itu kan sudah modernisasi. Sebenarnya kita udah ada kayak website itu seperti web pasar. Web pasar itu di mana nanti mereka punya toko tapi pemasarannya lewat web BRI. Kayak seperti sekarang itu udah berjalan sekarang Pak. Kayak yang jual daging di pasar Kinting, jual ayam, jual sayur, jual bumbu, banyak itu bisa kita buka websitenya di web pasar BRI Kinting. Nanti kita bisa belanja lewat web pasar, nanti tinggal transfer barang diantar ke tempat pembeli. Jadi lebih simpel, lebih gampang, lebih mudah. Dan untuk transaksi mereka juga di sini sudah kita ini Pak, sudah kita kita kasih kemudahan untuk transaksi di BRI, di mana di daerah mereka ini kita kasih seperti briling, ya, di mana itu mereka ini dimudahkan, nggak perlu lagi ke bank jauh-jauh, misalkan dari Tanjung Binga ke Tanjung Padan cuma buat nyetor atau transfer. Nah mereka bisa ke agen briling itu untuk transfer, tarik tunai, store tunai, semuanya bisa. Nah juga mereka HP mereka juga fasilitasi dengan BRI Mobile Pak. Ya mereka kalau mau isi pulsa listrik juga bisa HP sendiri. Seperti itu. Lebih mempermudah mereka sebagai nasabah mitra dari BRI. Nah, untuk kayak bantuan sebenarnya kita sudah memikirkan itu Pak. Nah, cuman posisinya sekarang ini kan mereka ini pengusahanya individual Pak. Individual masing-masing. Nah, di sini kemarin kita ada program klaster usaha. Di mana klaster usaha itu saya sebagai pembina mereka ini mengelompokkan mereka jadi satu kelompok, di mana itu diketuai dari Ibu Rumiati dan bendaranya Bu Mita. Nah, mereka kita bimbing. Nanti semoga kedepannya kelompok ini berkembang dan kita bisa kasih bantuan, di mana nanti bantuan itu berupa misalkan mereka butuh kayak ikan asin kan butuh garam. Kita kasih modal biar itu garamnya mereka juga punya di situ gudang garam satu. Jadi ketika mereka itu butuh garam, mereka nggak perlu beli keluar. Seperti kardus buat packing. Maksud kita mereka juga punya itu. Jadi ketika mereka butuh kardus itu, mereka nggak perlu lagi beli keluar. Mereka bisa di satu kawasan mereka ini, di situ tersedia garam ada di situ, jaring, rak misalkan kebutuhan mereka untuk pengolahan usaha mereka ini seperti itu. Nah, dan mungkin sekarang ini juga ada kendala cuaca. Karena mereka ini produksinya itu kan masih
seperti produksi turun menurun. Jadi ketergantungan dengan cuaca. Mungkin kedepannya kita pengen memikirkan secara bersama nanti untuk pengeringan itu bisa nggak nanti jangan tergantung dengan cuaca, tapi mungkin dikasih alat gitu kan, alat untuk pengeringan kayak gitu, atau nanti dikasih tempat bantuan tempat ditutup pakai penutup tapi yang Plastik. plastik yang tidak menghalangi sinar matahari tapi nggak kena hujan gitu. Jadi maksud saya produksi mereka ini tetap berjalan lancar. Seperti itu sih Pak kalau dari kita. Jadi dari pengusaha itu sendiri ada nggak kelompok? Ibu tadi katanya jadi ketua. Kelompok apa namanya tadi? Kelompok Ikan rebus, rebus ikan. Tanjung Pinang. kelompok rebus ikan. Kelompok rebus ikan. Kemarin ketika Bapak Sandiaga Uno Ya, ke Tanjung Pinang, itu dia menyebut bahwa kemasan dari produk itu yang kurang menarik. Kemasan. Jadi ada nggak upaya-upaya dari kelompok, mungkin kelompok ini biasanya yang mengusahakan seperti itu? Insya Allah sih kalau ini udah lancar ikan terinya, nah, baru kita bikin ini supaya paknya itu rapi, kemasannya itu menarik. Tapi saya lihat seperti ini, karena kalau ibu kirimnya per ton itu nggak perlu pakai kemasan yang menarik ya. Pakai kerjanya itu cukup gitu. Yang penting barang itu nggak rusak. Kan seperti itu. Tapi kan Tanjung Pinang ini kan desa wisata nih Bu. Desa wisata. Jadi wisatawan akan datang ke sana. Sebelum pandemi pun udah banyak wisatawan datang. Kecuali pandemi ini mungkin mereka nggak ke sana. Nah itulah yang dimaksudkan Pak Sandiaga Uno mungkin ketika wisatawan datang ada kemasan yang menarik. Ikan asin itu untuk oleh mereka. Itu ada nggak di sana? Atau yang sudah mengelola di sana ada nggak dengan kemasan seperti itu? Belum ada. Cuman paling ada orang yang berjual UKM yang mengelola kayak trik kripsi. Oh gitu. ya, itu yang kemasan yang ya. Kalau Untuk makanan ini sih kecil nggak ya? sih. Kalau ikan asin nggak? Kalau ikan asin mah susah soalnya di kardusnya gede, timbangannya juga 24 kilo, 22 kilo. Tapi Pak, saya tambahkan mungkin kedepannya itu memang perlu kayak pengemasan dalam bentuk kecil. Jadi juga kalau untuk pemasaran lewat website itu juga kan perlu itu kan. Misalkan dalam bentuk setengah kilo atau 1/4 kilo kayak gitu, 250 gram gitu. Nah, mungkin kedepannya mereka mesti ada label nanti dan pengemasan yang lebih menarik, cantik dan ukuran lebih kecil. Mungkin untuk sekarang ini mereka lagi fokus dengan pengemasan dalam bentuk banyak karena di penerima di sana masih membutuhkan itu. Ya itu tadi ke depan memang ini pandemi sudah mau selesai kan mungkin kalau sudah ini vaksinasi mungkin berhasil, orang sudah akan datang lagi wisatawan. Nah itu penting juga dengan kemasan seperti itu untuk orang datang beli oleh-oleh gitu. Jangan sampai orang datang wisata datang beli oleh-oleh satu kardus gede. Ini cendera mata satu kardus gede, mikulnya susah juga. Jadi biasa sih ada Pak, kayak yang dokter umum itu dia belinya kardus gede katanya sih untuk oleh tetangga gitu. Betul ya. Jadi dari BRI sendiri gimana soal kemasannya? Sudah ada atau hanya baru rencana? Karena ini kelompoknya juga saya baru membangun mereka menjadi satu kelompok. Nah nanti mungkin kedepannya itu bakal jadi rencana mereka Pak. Makanya tadi saya bilang jangan cukup dengan ikan asin dan ikan rebus, tapi yang dapat cumi juga cumi bisa dijadiin cumi kering gitu kan, lebih awet, juga bisa dikemas dalam bentuk kecil untuk oleh-oleh. BRI sendiri punya program misalnya pelatihan nggak, misalnya yang mengadakan BRI gitu, nggak pelatihan untuk yang muda-muda atau ibu-ibu ini untuk inovasi produk. Ya kalau untuk pelatihan kayak gitu sih untuk saya ini belum Pak. Tapi untuk kedepannya mungkin sambil jalan Pak. Sambil mereka saya bina nanti saya kasih masukan
Semoga ibu-ibu ini kan mungkin udah cukup mengenal pasar juga Pak. Ya. Seperti itu. Ya, kembali lagi tadi ya, karena ikan asin pun pasarnya belum surut gitu. Ini udah surut, itu baru mikir inovasi produk lain, bisa seperti itu. Dan kami pun sebagai pihak BRI siap membantu mereka. Ya. Luar biasa loh. Tanjung Binga, Tanjung Binga. sentra ikan asin terbesar ya, gitu. Sekarang Pak Kadesnya selalu Pak Terapi. Pak Terapi. Masih Pak Terapi. Kita dukung lah Pak, kepala desa bisa merubah desa itu menjadi semakin bagus. Karena kita lihat infrastruktur juga bagus sekali, jalan sudah bagus. Memang itu program jadi desa wisata kan. Nah, dari masyarakatnya juga termasuk ibu-ibu UKM ini bisa menyambut itu dengan produk-produk yang bisa menjadikan dia sebagai cenderamata gitu. Oke. Mungkin dari bisa ngasih contoh-contoh lain produk-produk yang bisa ditawarkan ke masyarakat, tidak hanya ke Tanjung Binga, mungkin dari daerah lain bisa meniru itu gitu. Kalau dari daerah lain sih, kalau saya kan pegang desanya itu Tanjung Binga dan Desa Terong. Cuman kalau Terong ini kebanyakan mereka itu bergelunya bukan di ikan rebus, cuman mereka itu kebanyakan di perkebunan sayur Pak. Jadi di situ saya masih membangun mereka itu gimana nih sayur bisa, pengusaha sayur ini bisa bertumbuh, yang maksudnya bisa jadi satu kelompok yang besar, jadi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Belitung dan bisa dikirim keluar. Itu khusus daerah Terong. Tapi kalau untuk Tanjung Binga, karena rata-ratanya nelayan dan pengusahanya rebus ikan, mungkin mereka lebih mudah karena mereka usahanya udah jalan Pak, dan memang udah ramai. Cuman masalah kendalanya mereka usahanya itu dalam tahap per individu, bukan kelompok. Mungkin untuk kedepannya saya ingin mereka jadi satu kelompok biar untuk sosialisasi pun gampang. Nanti ini tip nih, mungkin ada pengusaha baru ingin pengembangan usaha atau penambahan modal, apa yang harus dilakukan kira-kira? Untuk pengembangan modal yang baru ya Pak, kita kasih kurs super mikro Pak. Nah, di situ kan mereka ya kurs super mikro yang maksimal 10 juta. Jadi kita bantu mereka membangun usaha itu dari bentuk kecil dengan modal yang kecil, nanti itu kan bisa berkembang. Seiring berjalan waktu nanti bisa ditambah, usaha berkembang, bantuan kita juga bisa kita tambah lagi. Jadi kedepannya mereka bisa jadi pengusaha yang besar seperti Bu Mita sama Bu Rumiati ini. Secara administrasi gimana? Kalau secara artinya mereka harus usahanya harus jalan berapa tahun dulu atau gimana? Kalau untuk kurs super mikro nggak apa-apa Pak, baru berjalan, baru mulai udah bisa ya. Yang penting ada usaha. Usahanya memang benar-benar ada berjalan. Tanpa jaminan gitu. Iya. Ada jaminan? Iya, tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Oke. Ini promosi nih buat Jadi selain dari usaha-usaha dari bapak ibu-ibu yang di Tanjung Binga, tempat lain juga bisa mengajukan. Bisa. Tidak hanya di unit pasar bawah, bisa. Tempat lain juga bisa mengajukan itu. Khususnya untuk tahun 2021 ini kita sudah ada zona wilayah kerja masing-masing Pak. Jadi udah dibagi. Misalkan nih dari kota Tanjung Pendam sampai Tanjung Tinggi itu memang harus larinya ke unit dari pasar bawah. Tapi untuk kayak air merbau sampai ke Sijuk itu larinya ke unit air merbau sesuai zona wilayah. Dari Simpang Membalong sampai ke ini itu masuknya ke unit Simpang Membalong. Ada zona masing-masing zona wilayah. Tinggal datang ke kantor BRI nanti konsultasi aja sama marketing yang bersangkutan. Kalau Pak Windarta ini kan membina dua desa. Berapa
nasabahnya itu sedikit kalau Kalau kita itu total ya Pak, kalau total ada sekitar 400 lebih. 400 ya pengusaha ya, UMKM ya. Iya. Mereka Difasilitasi dengan dana KUR, Kursus Mikro sama KUDES. Untuk ini kalau kita bicara soal kredit ini ada namanya kredit macet. Iya. Itu berapa persen kira-kira? Itu tantangan Pak. Tangan. Kalau yang kredit macet ini sih kita lakukan pembinaan yang lebih ya Pak. Diusahakan mereka ini kita carikan solusi biar nama mereka tetap aman. Jadi untuk jangka panjang mereka juga gampang untuk minta bantuan sama kita Pak. Diusahakan dengan berbagai cara biar meminimalisir kredit macet itu. Dari 400 nasabah itu kira-kira berapa persen terjadi? Banyak. Kalau itu 2,5%. 2,5%. Yang saya pegang. Kecil Pak? Kalau yang dia ada maksudnya ada yang kredit macetnya di kolek 5, ada yang kolek 2, kolek 2-nya mungkin lebih banyak. Kalau yang kalau sekarang sih yang kolek 5 itu saya kolek 3 sampai kolek 5 itu saya pegang itu 1,4%. Tapi kalau yang kolek 2 itu biasanya itu sekitar 15%. Tapi itu saya upayakan mereka pembinaan lebih Pak, biar kreditnya tetap berjalan lancar. Di sini kan ada kayak program restrukturisasi kredit, tergantung dari masalah mereka masing-masing kan individu. Kayak COVID kemarin kan, usaha mereka omsetnya menurun. Nah, kita tawarkan nih restrukturisasi COVID, yang dimana itu mereka bisa store bunga aja, tanpa store pokok, tapi nama mereka di sini aman, meringankan mereka untuk kelancaran usaha mereka. Ini ada pengalaman ya, pengalaman ketika dia nggak berpenghasilan, dia punya kredit macet ketika pandemi macet, dia nggak melakukan penundaan atau apa namanya? Bisa penundaan restrukturisasi kreditnya. Iya, tadi saya sudah bilang. Selama berapa bulan dia dibebaskan dari apa? Angsuran pokok. Iya, dibebaskan dari angsuran pokok. Nanti mereka bisa store bunga aja kan. Mungkin itu lebih ringan kan. Gitu. Misalkan nih kayak prosesnya gampang. Iya, yang penting usahanya memang masih benar-benar berjalan mereka. Tinggal lapor aja ke kita, nanti permohonan kita bantu. Asalkan ada komunikasi dua arah aja Pak sama kita, si pengelola sama si pembisnis, seperti itu. Nanti tinggal permohonan selesai. Mungkin kemarin juga Ibu Mita ikut ya Bu, karena Ibu Mita waktu COVID itu kan lumayan berdampak Pak, nggak bisa kirim ikan keluar kan. Nah, beliau ini menghubungi saya, minta bantuan gimana karena omset beliau ini turun. Saya bantu dengan itu. Restrukturisasi kredit COVID. Jadi beliau ini alhamdulillah Pak, namanya tetap lancar, beliau juga tetap dapat setor bunga itu dengan dibebaskan angsuran pokok. Hanya bunga saja. Iya. Sekarang usaha udah lancar, beliau udah lanjut lagi dengan angsuran seperti biasa. Seperti itu. Mereka tetap bisa bermitra sama kita. Oke, ini mungkin penutup ya kan. Ya sudah hampir 30 menit kita ngobrol. Lalu mungkin dari Ibu Mita mungkin ini kalimat penutup nih. Ini Ibu mau promosi produknya atau mau apa kira-kira Pak? Apa nih bisa kata-kata terakhir? Kalau saya sih cuma meminta mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan ikan harganya tetap mahal dan berpuaskan itu aja. Oke, harga stabil ya. Usaha tetap jalan, bisnis bisa jalan. Oke sih. Ibu mungkin harapannya ke depan? Harapan
doakan pasti mudah-mudahan rezekinya lancar, Amin. menjadi pengusaha yang lebih terkenal. Itu aja sih, mudah-mudahan omsetnya lebih banyak lagi dari. Oke, Pak Pidata. Kalau saya sih tetap mau mereka menjadi mitra BRI, Pak. Oke. Jangan mitra ke mana ya? Ya, nah. Biar tumbuh bersama BRI, Pak. BRI sudah baik hati, jangan ke tempat lain lagi. Memang ada Tetap tapi hati selalu. Oke, siap. Oke, para pemirsa sekalian, sampai di sini dialog kita. Mungkin lain kali kita akan mendatangkan narasumber yang lain dengan topik yang lain. Oke, selamat sore para pemirsa. Sekian, terima kasih.